kalamun qadimun la yumallu zama'uhu danazza wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi ain fa ya rabbi mati'ni bi zirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qiyamah ayat 3. Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan ayat 1 sampai ayat 2 tentang kiamah. Kiamah itu berdiri. Kiam berdiri menunggu pengadilan Tuhan. Waktu menunggu pengadilan Tuhan, banyak bin nafsil lawamah, banyak jiwa-jiwa orang-orang yang menyesal. Kenapa dulu kok tidak memperbanyak kebaikan? Menyesal karena cuma mengerjakan kebaikan yang sedikit, kenapa enggak yang banyak? Menyesal cuma sholat tahajudnya dua rakaat, kenapa kok enggak 6 salam, 8 rakaat, 12 rakaat? Menyesal kalau cuma sholat duhanya 1 salam, kenapa enggak 4 salam? Menyesal kalau cuma sedekahnya 1000 tiap hari, kenapa enggak 10.000? Menyesal. Bahkan
Ada di ayat lainnya, ada jiwa yang menyesal dan minta kembali lagi kepada dunia. Hidupkan ya Allah satu saat saja. Ada yang bilang 1 detik, ada yang bilang 1 menit. 1 saat aja. Apa yang akan kamu kerjakan? Aku akan bersedekah. Karena hanya sedekah yang ada jaminannya dari Kanjeng Nabi juga. Sedekah jariyah. Punya tanah berhektar-hektar, sebelum meninggal wasiat 3/4 dari tanahnya untuk disedekahkan. Punya harta $100 miliar, 1/4-nya disedekahkan. 1/4, bukan 3/4, 1/4 disedekahkan. Karena hanya sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Walaupun kita sudah meninggal, sedekah jariyah pahalanya terus mengalir. Apa contohnya? Wakaf tanah. Wakaf tanah untuk apa? Pendirian masjid. Wakaf tanah untuk apa? Pendirian madrasah. Wakaf tanah untuk apa? Untuk musola, untuk pondok pesantren. Itu yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sampai waktu muda ini menuntut ilmu sangat-sangat bermanfaat. Bagi siapa? Bagi diri kalian sendiri dan juga orang lain. Belajar ilmu di waktu muda bagaikan mengukir di atas hajar, di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas ma'un, di atas air. Sampai ini termasuk muda atau tua? Jadi mengukir sebagian di batu, sebagian di air. Ada yang ingat, ada yang lupa. Jadi mumpung masih muda, antu'allamu, belajarlah, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, belajar terus. Karena daya rekamnya kalau masih muda itu sangat luar biasa. Kalau sudah tua, kebanyakan mikir utang, lupa sudah. Kita belajar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, tafsir Al-Quran, pahami walaupun sedikit, amalkan. Itu yang akan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan juga orang lain. Kalau sampean sudah mengamalkan, sampean sampaikan ke yang lain, ke tetangga, ke teman, ke masyarakat. Kalau sampean jadi ustaz, sampaikan. Dikerjakan, itu terus berpahala sampai yaumul qiyamah. Ini kan masalah kiamat. Juga yang ketiga, anak yang soleh. Kita walaupun sudah dewasa tetap anak-anak, karena kita punya orang tua yang melahirkan kita. Anak yang soleh adalah aset berharga bagi orang tuanya. Dan terus dia akan berbakti sama orang tuanya, beramal soleh, menginfakkan juga hartanya, mensedekahkan juga hartanya, mendoakan juga orang tuanya. Infaknya atas nama orang tuanya, sedekahnya atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Mendoakan orang tuanya di alam kubur, di alam barzakh. Semoga dinaikkan levelnya.
dari yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Itu gunanya anak yang soleh. Aset bagi orang tuanya, aset yang sangat berharga bagi orang tua, apalagi yang sudah meninggal. Didoakan terus sama anak yang soleh, pekerjaannya selalu soleh, sholatnya tepat waktu dan selalu berjamaah. Ini ada hubungannya dengan kiamah, karena pahalanya terus mengalir sampai yaumul kiamah. Jadi 3 hal tadi: sedekahun jariyah, sedekah jariyah, nyumbang pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, sekolah-sekolah, mewakafkan tanahnya untuk perluasan masjid, pembangunan pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Itu aset berharga juga berupa wakaf. Terus sampai yaumul kiamah pahalanya terus mengalir bagi orang yang mewakafkan atau menghibahkan sebagian tanahnya untuk jihad fisabilillah. Juga ilmu yang bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita dulu harus selamat, baru keluarga kita, teman-teman kita terdekat, baru masyarakat luas. Habis itu anak yang soleh. Anak yang soleh, kalau sampean pingin punya anak yang soleh, syaratnya sampean harus mencarikan ibu bagi anak-anak kita, ibu yang soleh, alias istrinya sampean harus soleh. Semoga sampean mendapatkan istri yang soleh. Kalau cewek itu soleha, kalau cowok soleh. Jangan dibolak-balik ya. Nanti sampean soleha, istrinya soleh, repot. Yang kerja istrinya, suaminya gendong anaknya di rumah, mulek terasi, masak. Istrinya kerja, itu namanya suami soleha, istrinya yang soleh. Kalau sampean pingin punya anak yang soleh, istrinya sampean harus soleha. Kalau pingin mendapatkan istri yang soleha, sampean dulu harus soleh. Jadi harus kita berjuang mensolehkan diri kita. Dengan cara apa? Salah satunya kita harus beriman kepada yaumil kiamah. Selalu saya sampaikan, kaitannya Kanjeng Nabi juga jauh yang berkaitan dengan kiamah. Man kana yu'minu billah wal yaumil qiyamah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pasti sudah. Fal yukrim jarahu, pasti sudah akan memuliakan tetangga. Fal yukrim daifahu, duyuf, memuliakan tamu. Yang dimaksud tamu yang mana, Pak? Yang berkunjung ke rumah sampean. Tetangga berkunjung tiap hari, Pak. Ya bukan tamu. Tamu itu yang jauh ya. Yang jauh, yang jarang-jarang berkunjung, itu tamu namanya. Kalau sering berkunjung, itu namanya ziarah. Kalau tamu itu yang jarang ketemu. Pernah Rasulullah juga kedatangan tamu dari luar kota. Terus Kanjeng Nabi itu nanya sama Aisyah, sayang, ada ndak makanan di rumah? Dicari. Biasanya ada kurma, nggak ada. Cuma ada air putih Rasul. Terus sama Rasulullah dilempar ke sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamuku?
Ada sahabat yang mengajukan, saya ya Rasul. Diajaklah tamunya itu ke rumahnya. Ternyata setelah dipersilakan masuk ke rumahnya, ditanyakan kepada istrinya, Mami, Mama atau Mami? Umi. Ya Bi, ini Mas Fendi ini, Abi Umi. Ada enggak makanan untuk tamunya Rasulullah? Enggak ada, cuma ada makanan untuk anak-anak kita. Wis, kalau nono wis, anaknya suruh koloni biar tidur ya, biar nggak ingat sama makan malamnya dia. Dikoloni anaknya itu sampai tidur, terus makanannya yang jatahnya untuk anaknya itu diberikan kepada tamunya itu. Tapi sebelum diberikan berdrama dulu ini suami istri ini. Dia juga harus menghidupkan lampu templeknya itu, seolah-olah sama-sama makan. Oh, di dalam juga nyalain lampu templek, berarti sedang makan juga. Habis itu ditiup lah lampunya itu sama istrinya, mati. Oh, berarti sudah makan. Jadi tamunya itu enak. Oh, sama-sama makan bareng nih. Cuma yang istri sama anaknya di dalam, yang di luar suami sama tamunya. Seolah-olah gitu. Untuk saking memuliakannya tamunya Rasulullah. Keesokan harinya diantarkanlah tamunya itu, paginya itu ke depan Rasulullah, ke hadapannya Rasulullah. Terus Rasulullah bersumpah, takjub, Allah takjub kepada kalian berdua, kepada tuan rumahnya itu, karena dia telah ikhlas makanan satu-satunya untuk anaknya dia berikan kepada tamunya Rasulullah. Pilihan yang sangat berat kalau urusan makanan, kalau urusan perut berat, apalagi urusan sama anak loh. Anaknya sendiri kelaparan untuk memuliakan tamunya Rasulullah. Enggak takjub gimana Allah? Takjub. Kalau kita masih mikir-mikir, ngapain kita ngurusin orang yang nggak kenal gitu. Walaupun itu tamunya Rasulullah, kalau anak kita kelaparan, mending kita berikan kepada anak itu. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi karena ini ada sangkut pautannya dengan akhirat, dengan yaumil kiamah, mereka melakukan itu dengan ikhlas. Karena kalau kita memuliakan tamunya Rasulullah, sama halnya kita memuliakan Rasulullah. Kalau kita memuliakan Rasulullah, kita memuliakan Allah. Kalau sudah memuliakan Allah, wa ma'wa fil jannah, tempatnya adalah surga. Ayahsabul insanu allan najma'ah idhamah. Dan kebanyakan orang itu berprasangka, manusia itu berprasangka bahwa tulang-tulangnya kalau sudah meninggal itu, sudah di kuburan itu nggak akan dipersatukan lagi tulang-tulangnya itu. Maknanya apa? Tidak akan dihidupkan lagi. Kalau sudah mati ya sudah mati saja. Hidup ya di dunia ini saja. Berarti menandakan bahwa itu tidak percaya, orang itu tidak percaya adanya kiamat. Bala, tidak seperti yang kamu sangkakan. Qadirina ala an nusawwiya banana. Besok akan dirakit lagi susunan tulang belulangnya itu. Mulai dari jemari semua akan dirakit lagi, akan disusun lagi seperti sedia kala, dihidupkan lagi. Sampai kalau di dunia kedokteran, sampai sidik jarinya
itu persis sama, nggak ada perubahan. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Namun kebanyakan manusia sudah sifatnya seperti itu ya, suka membangkang, sudah tidak percaya dengan informasi datangnya hari kiamat, jadi yafjura amama, dan terus dia akan berbuat maksiat. Nggak percaya. Saking nggak percayanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka manusia yang selalu berbuat maksiat itu bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan sih hari kiamat itu? Bertanyanya itu bukan karena ingin tahu, seperti sahabat dulu bertanya, mata sa'ah, kapan ya Rasulullah hari sa'ah itu, hari kiamat itu kapan? Rasulullah bilang, ngapain kamu nanya-nanya hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Bukan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi ini ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Bukan bertanya karena ingin tahu, tapi karena mengingkari akan datangnya kiamat. Dia nggak percaya. Kapan sih datangnya kiamat? Kalau itu ada di dalam hati kita, berarti keimanan kita kurang, bahkan nggak ada. Bahkan kita tidak beriman kepada hari kiamat itu. Pernah juga malaikat Jibril sowan ke Kanjeng Nabi, yang dijelaskan di waktu ngaji kitab Arba'in ini. Akhbirni mata sa'ah ya Rasulullah. Sampaikanlah kepadaku, berikan aku informasi, kapan datangnya hari kiamat itu. Terus Kanjeng Nabi bilang, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Kanjeng Nabi loh bilang kayak gitu. Kanjeng Nabi bilang kayak gitu. Sekarang banyak peramal-peramal tahun 2012 kiamat, 2020 kiamat, tanggal 15 hari Jumat Duhon kiamat. Kanjeng Nabi aja nggak bisa, nggak tahu tentang kiamat. Terus sekarang sok-sok pintar semua, bisa meramal kiamat. Kalau saya meramal kiamat, ndang ora rabi ae, ndang ora rabi. Kiamat sudah dekatnya. Dekatnya seperti apa ya Allah a'lam. Pasti datang kiamat itu. Tapi yang perlu kita pikirkan bukan kiamat kubro ya. Karena kita enggak akan melampaui itu. Yang kita pikirkan adalah kiamat sugro, kematian diri kita. Amal ibadah apa yang akan kita bawa tatkala ajal menjemput kita. Kenapa Mas? Hah? Ngerok. Oh, kalau ngorok itu kelakuannya Dajjal. Faida barikul basar. Kapan sih datangnya kiamat? Katanya orang yang nggak percaya, mengejek, terus dijawab sama Allah. Faida barikul basar, maka tatkala itu akan terbelalak, akan mendelik matamu. Lah iya, nggak mendelik gimana? Kalau seropong sudah ditiup sama
malaikat Israfil, hus, delik semua matanya. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, bumi terbelah. Nggak usah itu ya, nggak usah apa, bangunin deh, nggak usah nunggu kiamat. Kita aja kalau sudah ada gempa keluar semburat udah, keluar rumah. Nggak usah di rumah, di masjid. Pas lagi sholat ada gempa, lari semua ditinggal imamnya itu ya. Nggak bisa diusuk-usukkan itu. Walaupun imamnya nggak akan usuk. Mending menyelamatkan diri. Lari semburat semua. Menghadap Tuhan, semburat kalau sudah ada gempa. Kalau kita di rumah ada gempa, semua anaknya kita selamatkan. Anak-anak kita gendong, kita ajak keluar rumah. Tidak akan sempat memikirkan kekayaan. Si aku tak ngambil dompet dulu. Gak akan bisa. Gak akan terlintas di pikiran kita. Yang penting kita selamat, anak-anak kita selamat, beres sudah. Rumah yang kita tinggalkan, yang kita tinggali, kita akan tinggalkan. Rumah mewah kayak apapun, tingkat 3 tinggal. Keluar kita, semburat kita selamatkan anak kita, istri kita. Jangan lupa menyelamatkan anaknya toh, istrinya nggak diselamatkan. Sayang anak nggak sayang istri, gimana itu? Wa khasafal qamar. Jadi besok itu kalau kiamat itu bulan sudah nggak ada, cahayanya sudah nggak ada. Karena mataharinya nggak ada, ya bulannya juga nggak ada. Wa jumi'as samsu wal qamar, antara samsu, antara matahari dan bulan akan dipertemukan. Samsu dan qamar. Ini mana kalau ketemu itu? bukan nyanyiannya Rumai Rama itu, bukan ya? Bulan di manakah kini, jangan bersembunyi, tampakkanlah diri. Nggak bisa tampak sudah kalau sudah kiamat. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Dan semua manusia waktu itu akan bertanya, akan berkata, ainal mafar, kemana ini kita akan lari nih? Kalau sudah kiamat datang, kita bertanya, kemana ini kita akan lari untuk menyelamatkan diri? Ya nggak ada sudah. Kalau sudah kiamat datang, nggak bisa kita melarikan diri. Kiamat sughra juga seperti itu. Tatkala ajal itu sudah datang, nggak bisa sudah, nggak bisa kita melarikan diri. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Pas sudah. Sama, kiamat kubra juga seperti itu. Besok manusia akan semburat untuk melarikan diri. Mana sih cari tempat untuk menyelamatkan diri? Sudah nggak ada sudah. Kalau sekarang ada gempa bumi, kita bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Keluar rumah. Ada tsunami, kita bisa melarikan diri ke atas bukit. Tapi kalau kiamat datang, nggak bisa sudah. Kalla la wazar. Tidak ada tempat untuk berlindung sudah. Ila rabbika yauma idil mustaqar, kecuali kepada Rabb, kepada ke Tuhan tempat kita kembali.
Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhor. Besok di yaumil hisab manusia itu akan dikumpulkan, terus akan disetel, videonya akan disetel dari awal sampai akhir, akan disetel. Jadi ya, dari sampean balik sampai sampean meninggal, videonya akan disetel. Apa kaitannya dengan video ini? Ada kaitannya dengan video ini. Kalau sekarang kaitannya dengan CCTV. Jadi besok ada CCTV-nya, nih. Perbuatannya sampean mulai dari balik sampai meninggal akan disetel. Itu termasuk juga di amam, di masjid akan tampak besok. Oh, ini lagi tidur, ada. Ini ini setengah matang tidurnya. Tidur bangun, tidur bangun. Mas Anggit. Tidur hilang bentar, bangun lagi. Jadi kalau ditanyakan bab masalah pohon kelapa, mulai dari bibitnya, Mas Anggit langsung tahu buahnya, nggak tahu prosesnya berapa tahun dia tumbuhnya, nggak tahu, ngoro-ngoro nanem dapat buah gitu. Nggak apa-apa. Jadi besok di yaumil qiyamah akan ditampakkan kelakuan kita, mulai dari kita balik sampai kita meninggal akan ditampakkan. Bima qaddama wa akhor, apa yang kita kerjakan mulai dari awal sampai akhir akan ditampakkan. Jadi kebanyakan orang itu takut sama CCTV nih, ketimbang takut sama Tuhan. Contohnya ada teman dulu waktu umroh di Mekah kehilangan tas. Terus laporan sama laskar, jam berapa kehilangannya, barusan. Terus dilihat di CCTV. Yang nyolong siapa? Temannya. satu travel yang nyolong. Dipanggil lah temannya, dilihatkan juga. Pertama ditanya, kamu nyolong tak? Nyolong tasnya ini? Enggak. Temen, iya enggak. Itu di Masjidil Haram, lah. Haram kita berkata dusta, haram kita bermaksiat, haram kita berbuat buruk, jelek, bergibah, berfitnah. Tapi tatkala ditanya, kamu nyolong tak? Enggak. Temen, iya. Habis itu disetelkan CCTV-nya. Kalau sudah disetelkan, sebetulnya kan dia bisa jadi saksi buat dirinya sendiri sebetulnya. Tapi karena dia takut bohong, karena takutnya dia berbohong. Setelah disetelkan, baru dia ngaku, iya aku yang nyolong tadi. Terus dikembalikan tasnya. Jadi lebih takut kepada CCTV ketimbang takut pada CCTV-nya Tuhan. Buktinya itu, ditanya seperti apapun gak akan ngaku dia. Iya, kalau sekarang bisa kita kembalikan. Kalau itu kita colong gak ada yang tahu, di akhirat gak bisa kita kembalikan. Pasti dihisab. Yang dibawa bukan dompetnya, bukan ATM-nya, bukan dunianya, bukan. Apalagi HP-nya, gak akan dibawa. Yang dibawa adalah pahala dan dosa besok.
Ya lek-lekan, kamu nyolong dulu, iya, nyolong HP-nya ini, iya, pahalamu PN dikasihkan kepada yang dicolong tadi. Kalau sekarang minta maaf bisa, besok nggak bisa, besok nggak bisa minta maaf. Mumpung sekarang, apabila kita punya salah, misalkan kita berbuat dosa, nyolong, memfitnah, menghibah, mumpung masih hidup, mumpung masih di dunia, kita minta maaf, selesai sudah. Urusan dengan sesama manusia selesai sudah. Dengan Allah bertobat, kita nggak akan mengulanginya lagi. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu akan basirah, akan menjadi saksi, akan melihat perbuatannya dirinya sendiri. Jadi tatkala videonya itu udah ditampilkan, baru dia bisa, oh iya betul dulu saya melakukan perzinahan, saya tobat Gusti. Ya nggak bisa sudah. Makanya sampean harus bisa menghisap diri sampean sendiri selama masih hidup. Misalkan Mas Frendi laporan totalan tiap bulan, itu sangat berat kalau tiap bulan. Makanya disarankan untuk memperingan itu, laporan tiap minggu. Lebih ringan lagi tiap hari dilaporkan. Sangat susah tatkala kita laporan tiap 3 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali laporan. Yang kemarin kan sampean laporan itu pada waktu malam nisfu Sa'ban dilaporkan, rekapannya sampean laporkan. Itu laporan tiap tahun sekali, diganti dengan lembaran yang baru, lembaran yang lama, raport yang lama sampean setorkan, sampean ambil laporan yang baru, raport yang baru. Sangat sulit, menghisapnya sangat sulit. Kalau sudah 1 tahun sekali sulit, tambah bingung, tambah ngeluh dah sih sampean. Laporan 1 minggu aja sampean bingung, apalagi nggak capai target. Bingung. Makanya suruh laporan itu tiap hari, tiap sebelum tidur, setiap mau tidur, setelah sholat isya, setelah sholat witir, kita laporan sama Gusti Allah, menghisap diri kita sendiri. Makanya kata sahabat Umar seperti itu, hasibu anfusakum qabla tuhasibu. Jadi suruh hisap diri kalian sendiri sebelum dihisap. Ya kata Qur'annya itu, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup kita membaca diri kita sendiri, kitab kita sendiri, kelakuan kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita introspeksi, kita hisap setiap hari. Kalau kita sudah bisa menghisap tiap hari, besok nggak akan ada hisap. Kok bisa Pak? Iya, kalau hisapnya membuat sampean lebih baik. Kalau hisapnya tambah jelek, nggak tahu lagi. Kemarin kan aku sholat tahajud 4 salam nih, sekarang 2 salam aja. Menghisap iya, tapi untuk yang lebih turun ibadahnya, rugi kita. Sama aja rugi, apalagi turun, bisa celaka kita. Walau alqa ma'adzirah, walaupun besok mereka tuh banyak alasan. Iya ya Allah, dulu saya nggak sholat berjamaah karena saya itu pas lagi sakit perut, misalkan. Lu kan bisa sakit perut kan masih ada 1 rakaat.
Ya jadi makmum masbuk itu nggak keren Gusti, pokoknya alasan dah. Ya, terus kok nggak ngaji? Ya gimana ya kalau sudah kalau sudah nggak ikut berjamaah? Ya saya kan mendengarkan dari dalam kamar Pak. Ya kalau ke saya, kalau Allah yang ini katanya Allah walau alqau ma'adzira, walaupun sampai banyak alasan sudah nggak akan masuk. Kalau cari alasan di sana nggak akan masuk. Sana cuma ada pahala dan dosa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Oh ini tentang Al-Qur'an ini sendiri. Walau alqa ma'adhir, alasan seperti apapun besok tidak akan diterima sudah. Nah, terus ini ada kaitannya juga dengan kiamat ini. Walaupun agak jauh tapi nyambung tetap. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi jangan engkau terburu-buru mengikuti, menggerakkan lisanmu lita'jala bih, karena ingin cepat-cepat menghafalnya. Ini tentang bab menghafal Al-Quran. Jadi kalau sampean itu ingin menghafal Al-Quran, gak usah cepat-cepat, slow, pelan-pelan saja. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Karena Allah itu sudah mengumpulkan sebetulnya itu Quran itu ada di dalam dada kita. Semua dari kita itu ditempati Al-Quran sebetulnya. Tinggal kita mengulangnya saja. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila sudah dibacakan, sudah selesai dibacakan Al-Quran itu kepadamu, fattabi' Qur'ana, maka baru kamu mengikutinya. Jadi Kanjeng Nabi dulu tatkala ada wahyu datang langsung mau nyalip gitu. Belum selesai udah dibaca juga sama Kanjeng Nabi. Si Muhammad. Pelan-pelan saja katanya Jibril seperti itu. Fa idza Qur'anahu, apabila aku sudah membacakan kepadamu, kata Jibril, fattabi' Qur'ana, maka kamu boleh mengikutinya. Qul huwallahu ahad. Jadi Kanjeng Nabi langsung qul huwallahu, sampai aku selesai baru kamu boleh katanya Kanjeng Nabi. Tsumma inna alaina bayana. Jadi jangan cuma menghafal saja, tapi harus kita tahu isi dari Al-Quran itu, maknanya dari Al-Quran itu. Sama juga tentang kiamat. Kalau cuma dibacakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, apal sampean tapi enggak tahu maknanya, kurang. Jadi jangan terburu-buru kalau belajar Al-Quran. Tapi kalau masa tahap awal, tahap pemula, juga jangan lama-lama. Santai-santai saja ya. Jadi Quran itu sebagai petunjuk yang bisa berbicara, dan kematian itu sebagai petunjuk yang tidak dapat berbicara. Jadi di sini tentang kiamat ada dua hal yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah kiamat sughra dan kiamat kubro. Sama-sama penting, tapi lebih penting kita memikirkan kiamat sughra. Karena kiamat sughra itu juga dahsyat juga datangnya juga enggak akan bilang-bilang itu kiamat sughra itu. Juga kalau sudah kita meninggal, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah ajal sudah datang, tidak bisa kita lari dari kematian. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah dan membawa amal kebaikan kita yang tidak berputus-putus pahalanya sampai yaumul kiamat. Perbanyak sedekah jariyah, menginfakkan sebagian rezeki kita ke jalan Allah fi sabilillah, berupa harta kita. Kalau kita punya tanah,
kita wakafkan sebagian tanah kita, jangan diwariskan semua, karena anak keturunan sampean belum tentu soleh soleh. Wakafkan sebagian tanah kita untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren dan sekolah-sekolah, dan terus belajar akan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, semoga kita menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Dan semoga kita besok kelak mempunyai anak yang soleh soleha, dengan cara kita mendapatkan jodoh yang soleha. Supaya kita mendapatkan jodoh yang soleha, kita sendiri harus menjadi orang yang soleh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma طه
عليك